الحمد لله الذي فصل بين الشهور والأيام وجعلها آية قدرته وفضله للأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالكمال والبقاء والدوام، شهادة وبراءة من الشرك والشكوك والأوهام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأفضل إمام. اللهم صل وسلم وعظم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وعلى من تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata atas rahmat Allah Subhanahu wa taala mudahlah kita melangkahkan kaki ke tempat yang suci dan mulia ini. Jadi hadirnya kita di tempat ini bukan karena kita sehat dan bukan karena kita kuat. Karena berapa banyak orang yang sehat tapi tidak mampu melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Berapa banyak yang kuat rumahnya dekat dengan masjid tapi sulit untuk melangkahkan kaki ke masjid. Karena mudah dan ringannya seseorang berangkat ke masjid itu semata-mata atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini adalah satu anugerah yang amat besar daripada Allah bagi kita. Ketika kita masih diberikan Allah rahmat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yang mana jika Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan seseorang, maka Allah biarkan seseorang itu jauh dari tempat-tempat mulia. Nabi SAW mengatakan khairul biqa'i masajiduha wa syarrul biqa'i aswaquha. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih diberikan Allah rahmat, diberikan Allah hidayah, lapang hati kita untuk bisa menuju tempat-tempat yang mulia, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Jumat kali ini bertepatan dengan Jumat pertama daripada bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, yang mana kita telah melewati daripada tahun 1442 Hijriah dan kita telah masuk ke tahun baru. Dalam kesempatan yang mulia ini, selaku khatib ingin berpesan dan berwasiat, khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita terus berusaha selama ajal belum menjemput kita, selama roh belum berpisah daripada jasad kita, selama masih ada kesempatan dalam kehidupan ini, marilah kita tidak henti-hentinya untuk terus berusaha meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang dipandang oleh Allah dari ketakwaannya. Seseorang bukan dipandang dari banyaknya harta. Seseorang tidak dipandang oleh Allah dengan tingginya jabatan dan kedudukannya. Seseorang bukan dipandang daripada gagahnya tampangnya, tetapi seseorang dipandang daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa tidak akan mungkin menjadi seorang yang bertakwa tanpa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah dasar bagi ketakwaan kepada Allah adalah
yaitu selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan cintanya Allah tidak cukup hanya sekedar menjaga perintah Allah. Harus ditambah dengan melakukan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang afdal, yang utama dalam ibadah. Sehingga jika seseorang telah benar-benar memaksimalkan dirinya untuk melakukan berbagai hal kebaikan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, barulah dia benar-benar menjadi orang yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan para aulia Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tahun 1442 Hijriah telah berlalu dari kita. Berbagai peristiwa, berbagai kejadian telah kita lalui dan kita hadapi. Berbagai perubahan keadaan dunia telah kita saksikan. Berbagai ujian dan problematika hidup telah kita lalui pada tahun-tahun yang lalu. Karena sejatinya setiap manusia hidup pasti tidak lepas daripada ujian, baik dalam suasana pandemi maupun dalam tidak suasana pandemi. Karena setiap orang hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hakikatnya dunia adalah darul balwa, negerinya ujian, dan akhirat adalah darul jaza, negeri balasan. Oleh karenanya, selama kita masih hidup di dunia, maka kita akan tidak terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu bisa berbagai hal. Tetapi kita masih bersyukur kepada Allah jika ujian itu hanya masih berbentuk, ujian itu hanya menimpa fisik atau harta kita atau materi kita. Ujian yang amat kita takutkan, musibah yang amat kita khawatirkan adalah ketika ujian itu menimpa daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika engkau diuji oleh Allah maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika ujian itu masih tidak mengenai masalah agamamu, tidak mengenai masalah akhiratmu. Diuji oleh Allah hanya dengan sakit, diuji dengan Allah dengan hanya kekurangan materi, itu hal yang biasa. Tapi ketika seseorang diuji oleh Allah dalam hal akhiratnya, dia disibukkan sehingga tidak sempat salat berjamaah, bahkan kadang tidak sempat salat fardu yang tadinya biasa dalam satu minggu ada hadir majelis ilmu. Karena diuji oleh Allah dengan berbagai hal sehingga tidak sempat lagi hadir sama sekali dalam majelis ilmu. Ini ujian yang amat berat dalam kehidupan. Kalau ujian yang berkaitan dengan materi, dengan jasmani, itu adalah ujian yang ringan karena tidak merugikan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 105, ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian. Sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ujian itu berupa ketakutan, rasa kekhawatiran. Ujian itu bisa berupa kelaparan, ditimpa kelaparan. Dan ujian itu bisa berupa kekurangan harta dan kehilangan orang yang dicintai. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu sabar atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai jenis ujian terhadap manusia. Dan Allah menegaskan dengan kalimat penekanan atau dalam istilah bahasa dengan kalimat taukid, yaitu dengan nun taukid tsaqilah, yang artinya jika kalian beriman kepada Allah, pasti Allah akan menguji kalian untuk membuktikan kebenaran iman kalian kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira kalau dia sudah mengatakan beriman, sudah berikrar dengan syahadat, lalu dia tidak diuji oleh Allah? Tidak. Tentu Allah akan mengujinya untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Benarkah dia telah menyaksikan secara hatinya Allah sebagai Tuhannya, sehingga dia selalu ridha dengan apa yang menimpa kepadanya?
ketika dia benar-benar meyakini Allah sebagai Tuhannya, Allah yang merupakan yang ia tuhankan adalah zat yang selalu memandang dan memperhatikan kepadanya, yang selalu mengetahui dengan keadaan dan kondisinya, maka dia selalu ridha dengan apa yang ditimpakan Allah kepadanya. Oleh karenanya, untuk mengetahui keridhaannya dan kebenaran iman, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan seseorang, dan ujian itu tentu bisa berupa rasa kekhawatiran. Setiap manusia umumnya ditimpa rasa kekhawatiran. Ketika masih anak-anak, kita khawatir tidak naik kelas, khawatir tidak lulus sekolah, khawatir dapat nilai buruk. Setelah lulus sekolah, lulus kuliah, kita khawatir tidak dapat kerja. Sudah dapat kerja, khawatir tidak naik gaji. Sudah kerja bagus, khawatir nanti dipecat dan sebagainya. Sudah dapat kecukupan kerja dan gaji, khawatir tidak dapat jodoh. Ketika sudah dapat jodoh, khawatir tidak dapat anak. Terus, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap kita harus menyadari bahwa kita tidak terlepas daripada ujian Allah. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu mengembalikan perkara kita kepada Allah, sehingga kita menghadapi berbagai ujian bisa menghadapinya dengan hati yang tenang, hati yang lapang, tidak ditimpa kegalauan, bahkan jauh daripada stres. Atau ada orang yang imannya tipis kepada Allah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja stres, malah gila karena kelemahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah berada pada tanggal 4 bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram artinya adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yang mana jika seorang muslim melakukan amal ibadah, maka pahalanya akan digandakan di luar daripada seperti di luar bulan yang lain. Dan jika seorang melakukan perbuatan dosa di bulan haram, maka dosanya juga akan digandakan. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan bulan Muharram adalah bulan yang utama bagi umat Islam, bulan yang sangat bersejarah, atau bulan pertama daripada tahun Hijriah, yang mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menetapkan tahun baru atau bulan pertama dalam kalender Islam adalah bulan Muharram, yaitu kalender Hijriah. Padahal sejarah hijrahnya Nabi bukan pada bulan Muharram, pada bulan Rabiul Akhir. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menetapkan bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriah karena melihat sejarah perjalanan para nabi adalah pada bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan berbagai para nabi itu pada bulan Muharram. Oleh karenanya, bulan Muharram adalah simbol daripada bulan perubahan, bulan kemenangan. Maka setiap kita harus mawas diri, harus memperhatikan kepada diri masing-masing. Pada bulan Muharram hendaknya kita memperhatikan apa kekurangan kita pada tahun yang lalu, dan untuk kita perbaiki untuk tahun yang akan datang. Karena seorang muslim yang baik adalah ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jika tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka berarti kita termasuk seorang muslim yang beruntung. Tapi kalau hanya tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, maka dikatakan seorang tersebut adalah seorang yang merugi. Tetapi jika tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka seorang itu adalah seorang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Muharram ini dianjurkan berbagai ibadah khusus kepada kita. Di dalam bulan Muharram dianjurkan kita memperbanyak puasa sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus shiyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram, atau kama qala Rasul. Paling afdal puasa setelah bulan Ramadan adalah pada bulan Muharram, khususnya tanggal 1 hingga tanggal 10. Kalau tidak bisa, khususnya pada tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu hari Tasu'a dan hari Ashura, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa daripada puasa Tasu'a dan Ashura, yang insyaallah nanti akan jatuh pada hari Rabu dan hari Kamis.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, memudahkan kita untuk mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diwafatkan dalam keadaan mulia dan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan bekal apa yang bakal ia bawa untuk hari esok, yaitu hari perjumpaan dengan Allah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui dengan apa yang sedang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفها. يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه، وأنه تعالى لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى خابرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى كل الصحابة والتابعين لرسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع واصرف عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والغلاء والقهر والظلم والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapikan walaupun tidak rapat tapi tetap lurus dan rapi. Sallallahu alaihi wasallam.